Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mendi NIM 18 nomor 3 nomor 7 kelas TPB 18. Ini saya akan membahas UAS, jawaban UAS textbook saya. Dan menggunakan water loss tinggi pada informasi sel akan mengakibatkan menggunakan water loss tinggi pada informasi sel itu akan mengakibatkan namanya mud cake. Seperti ada di gambar ini, mud cake itu akan menjadi tebal sehingga lebih tinggi terjadinya risiko terjadinya differential string, risiko swap, efek well kick, dan dinding lubang menjadi runtuh. Jadi mud cake pada formasi sel harus benar-benar stabil. Jika tidak, maka akan terjadi pipe string. Jawaban nomor 2, ketebalan mud cake yang timbul pada part dinding dipengaruhi oleh penggunaan water loss yang sangat tinggi. Jadi bisanya timbul pad pada dinding itu dipengaruhi karena penggunaan water loss yang sangat tinggi. Yang ketiga, differential string cenderung akan terjadi pada formasi itu. Jawabannya cenderung formasi yang poros dan permeable dan juga kurang stabilnya mud cake Nomor 4, lumpur yang terlalu kental akan mengakibatkan, jika lumpur itu terlalu kental, maka akan mengakibatkan kerja pompa yang terlalu berat untuk memulai sirkulasi kembali. Jika pompa terhambat, maka bisa menimbulkan terendapnya cutting di dasar sumur dan bisa menimbulkan pipe string. Yang kelima, gel string. Gestrike jika terlalu kecil maka akan terendahnya cutting atau pasir pada saat sirkulasi berhenti. Jika terlalu besar, maka akan mempersulit usaha pompa untuk memulai sirkulasi kembali. Jadi kalau gestrike terlalu kecil, itu akan mempersulit kita untuk memompa dan untuk memulai sirkulasi kembali. Jadi jangan sampai gelsnya jangan sampai terlalu kecil. Itu akan berakibat akan mempersulit pompa dan akan mempersulit usaha memulai sirkulasi kembali. Next, nomor 6. Kenapa dilakukan sirkulasi berkala pada saat penurunan mata bor? Itu karena agar membersihkan lubang bor untuk mencegah tidak terjadinya cutting terendap di bawah. Itu jawabannya. Nomor 7. Untuk menurunkan kekentalan pada lumpur tanpa menambahkan water loss, kita bisa menambahkan air. Air lama digunakan sebagai pengenceran yang efektif pada lumpur pemboran. Jawabannya itu kalau kita menggunakan air yang lama itu, maka pengencerannya sangat efektif pada lumpur pemboran. Karena kalau kita menggunakan lumpur yang lama itu jadi lumpurnya gimana ya? Jadi kalau kita menggunakan lumpur yang lama, jadi lumpur buat ngebornya gampang tuh kalau pakai lumpur yang lama gitu. Nomor 8, kalau water loss atau air lapisan terlalu tinggi akan mengakibatkan, di sini itu akan mengakibatkan mud cake. Ini mud cake-nya akan tebal dan terjadi jadi di sini kalau terlalu tinggi akan mengakibatkan mud cake-nya ini akan tebal, dan kalau mud cake-nya tebal itu akan terjadi differential string gitu. Nomor 9,
lumpur dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang di permukaan, maka akan terjadinya loss circulation atau hilangnya lumpur pada formasi. Lumpur akan masuk pada batuan-batuan. Contohnya lumpur akan masuk pada batuan-batuan yang mempunyai rongga-rongga besar dan bisa terjadi well kick karena berkurangnya tekanan hidrostatik. Ya, nomor 10 ada 3 buah tangki lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasan boleh mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketiga tangki tersebut berapa barrel? Jawabannya volume 1 tangki sama dengan kita masukin dulu tuh 18 feet dikali 10 feet dikali 6, maka sama dengan 1080 cub. Dan terus kita cari lagi volume ketiga tangkinya itu 1080 dikali 3. Volume tangkinya kan 3, jadi hasilnya 3240 cub, dan diferensi dari cub ke barrel, jadi 3240 cub itu dikalikan dengan 0,17811, hasilnya itu 577,0764 barrel. Jadi jawabannya itu 577,074 barrel. Nomor 11, casing 9/5 8 OT sama dengan 0,80205,125 feet dengan 8,83 ID. Diameter lubangnya itu 12/1/4 dikali 1,02079225 feet. Panjang casingnya itu 5000 feet. Yang pertama kita cari VOD nya dulu. VOD nya itu rumusnya 1/4 dikali PHI dikali O OD2 dikali L. Kita masukin lagi tuh 1,4 dikali PHI nya itu 3,14 dikali 0,822 dikali 5000. Jawabannya itu 2524,58 cub. Terus kita cari lagi nih V hole nya itu 1/4 PHI dikali ID hole dikali L, dan itu ketemu nih jawabannya 4083,57 cub. Dan cari lagi kita V anu itu V hole dikurangin VOD, ketemu nih jawabannya 1559 EU per feet. Terus dikonvert, yaitu hasil dari V anu dikalikan dengan 0,17811, hasilnya 277,68 barrel. Next, nomor 12, jawabannya itu penggunaan lumpur yang sesuai dapat meningkatkan laju penghembusan dan mengurangi waktu pemboran serta mengurangi problem pemboran. Itu jawabannya. Nomor 13, pada rangkaian BHA tanpa stabilizer, lubang dapat menyimpang dari sumbu-sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan oleh tekanan pada rangkaian lead string, di mana semakin panjang lead string maka semakin lentur, maka sangat dibutuhkan stabilizer agar lubang tidak menyimpang pada pemboran vertikal. Nomor 14 itu ada 5. Yang pertama ada sistem angkat atau hoisting system. Hoisting system memberikan ruang bagi pekerja pada kru pemboran untuk mengangkat serta menurunkan rangkaian pipa bor. Yang kedua ada sistem putar atau rotating system, fungsinya untuk memberikan putaran pada rangkaian pipa bor. Yang ketiga ada sistem circulation system. Sistem sirkulasi ini tugasnya sangat penting pada pemboran. Utamanya membantu
Tiga, ada sistem sirkulasi atau circulation system. Sistem ini perannya sangat penting pada pemboran langsung. Itu fungsinya untuk membantu sistem putar dan mengebor sumur dengan menyediakan perlengkapan yang sesuai untuk mengatur bahan-bahan lumpur dan tempat untuk mengontrol lumpur. Yang keempat ada sistem tenaga atau power system. Power system sendiri itu fungsinya menyediakan tenaga untuk mendukung jalannya kegiatan pemboran. Yang terakhir ada BP system. BP system itu fungsinya untuk mencegah terjadinya blowout atau semburan liar selama pemboran berlangsung. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.